Para lansia, pupuk alami yang dapat meningkatkan pertumbuhan otot setelah usia 60 tahun. Kehilangan massa otot setelah usia 60 bukan hanya hal yang umum, tetapi memang diharapkan terjadi. Namun, dengan beberapa perubahan kecil yang dilakukan setiap hari, Anda bisa melawannya tanpa harus keluar dari dapur rumah Anda. Anda tidak sendirian, dan ini bukan kesalahan Anda. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita kehilangan otot melalui proses yang disebut sarkopenia. Proses ini sering dimulai secara perlahan dan hampir tidak terasa. Mungkin tangga terasa lebih curam, atau kantong belanja terasa lebih berat dibandingkan dulu. Namun, ini bukan hanya soal kekuatan. Ini tentang tetap aktif, percaya diri, dan mandiri, mampu melakukan hal-hal yang Anda sukai tanpa ragu. Kabar baiknya, Anda tidak memerlukan perawatan mahal atau latihan yang rumit. Faktanya, beberapa alat terbaik untuk menjaga otot mungkin sudah tersedia di dapur Anda. Dalam video hari ini, Anda akan menemukan 3 bubuk alami yang membantu membangun kembali otot, meredakan peradangan, dan meningkatkan pemulihan. Semuanya didukung oleh ilmu pengetahuan. Dan jika Anda sudah makan dengan baik dan berolahraga tetapi masih merasa tidak ada kemajuan, ini bisa menjadi bagian yang selama ini hilang. Jadi jangan lewatkan, karena perubahan kecil ini bisa menjadi langkah terbesar menuju diri Anda yang lebih kuat dan lebih percaya diri. Yang pertama, bubuk protein whey. Mari kita mulai dengan suplemen alami yang tidak hanya didukung oleh sains, tetapi juga telah teruji oleh waktu, yaitu protein whey. Jika yang langsung terlintas di benak Anda saat mendengar protein whey adalah binaragawan muda atau atlet di gym, itu sangat wajar. Namun, ada hal penting yang tidak banyak orang ketahui. Protein whey bukan hanya untuk binaragawan. Justru bagi orang berusia di atas 60 tahun, ini bisa menjadi salah satu alat paling sederhana dan paling efektif untuk melindungi serta membangun kembali otot. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita secara alami kehilangan massa otot melalui proses yang disebut sarkopenia. Ini terjadi pada semua orang, bahkan jika Anda tetap aktif dan makan dengan cukup baik. Tantangannya adalah tubuh menjadi kurang efisien dalam menggunakan protein yang kita konsumsi untuk membangun kembali otot. Jadi, meskipun Anda makan cukup banyak, otot Anda mungkin tetap tidak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Disinilah protein whey benar-benar berperan. Whey adalah protein lengkap, artinya mengandung 9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Yang membuatnya lebih istimewa lagi adalah kandungan leusin yang tinggi, yaitu asam amino yang berperan penting dalam proses sintesis protein otot. Ini adalah proses alami tubuh untuk memperbaiki dan membangun kembali otot setelah aktivitas. Tanpa leusin yang cukup, membangun otot seperti membangun rumah tanpa paku, tidak akan kokoh. Whey memberikan dukungan tersebut dengan cepat dan efektif. Yang luar biasa, penggunaannya sangat mudah. Anda tidak memerlukan keanggotaan gym atau harus mengangkat beban berat. Cukup dengan berjalan cepat, melakukan peregangan ringan, atau menggunakan resistance band ringan di rumah, sudah cukup untuk memberi sinyal pada tubuh agar mulai membangun kembali otot. Dan jika Anda mengikuti aktivitas tersebut dengan 1 takaran protein whey, disitulah proses optimalnya terjadi. Waktu konsumsi lebih penting dari yang disadari kebanyakan orang. Minum protein whey dalam waktu sekitar 30 hingga 60 menit setelah bergerak, memberi tubuh bahan bakar yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan memperkuat jaringan otot tepat saat paling dibutuhkan. Itulah sebabnya sebagian lansia menjadikannya bagian dari rutinitas pagi mereka.
bahkan di hari tanpa olahraga, karena konsistensi akan memberikan hasil seiring waktu. Ini membantu menjaga keseimbangan, kekuatan, dan daya tahan tubuh. Saat memilih bubuk protein whey, carilah produk yang bersih dan berkualitas tinggi. Idealnya, pilih whey protein isolate atau whey concentrate dari sapi yang diberi pakan rumput. Jenis ini lebih mudah dicerna, lebih rendah laktosa, dan kaya protein murni tanpa tambahan yang tidak perlu. Berhati-hatilah dengan merek yang menggunakan pemanis buatan, pengental, atau bahan dengan nama yang sulit diucapkan. Tubuh Anda pantas mendapatkan yang lebih baik. Usahakan setiap sajian mengandung setidaknya 20 gram protein, jumlah yang cukup untuk memicu proses pembangunan kembali otot pada usia lanjut. Sekarang, mari kita bicara tentang cara menikmatinya. Minuman yang dikonsumsi setiap hari seharusnya enak dan mudah dibuat. Banyak orang dewasa yang lebih tua suka mencampur whey dengan air dingin atau susu almond untuk shake sederhana. Jika Anda menyukai smoothie, cobalah mencampurnya dengan setengah buah pisang, segenggam kecil bayam, dan beberapa buah teri beku. Dengan begitu, Anda tidak hanya mendapatkan protein, tetapi juga serat, vitamin, dan antioksidan dalam satu minuman lezat. Sebagian orang bahkan mencampurkannya ke dalam oatmeal pagi mereka untuk sarapan yang mendukung otot dan membuat kenyang serta berenergi selama berjam-jam. Ada manfaat lain juga. Protein whey tidak hanya membantu otot, tetapi juga mendukung sistem kekebalan tubuh, membantu Anda merasa kenyang sehingga tidak mudah ngemil makanan tidak sehat, dan bahkan dapat membantu menstabilkan gula darah. Studi menunjukkan bahwa orang dewasa yang lebih tua yang menambahkan protein whey ke dalam rutinitas harian mereka, terutama yang sebelumnya kekurangan protein dari makanan biasa, dapat mengalami peningkatan signifikan dalam massa otot, kekuatan, dan tingkat energi. Ini benar-benar salah satu langkah sederhana yang dapat membawa perubahan besar seiring waktu. Jadi, jika akhir-akhir ini Anda merasa lebih lemah atau hanya ingin tetap kuat dan mandiri selama mungkin, protein whey bisa menjadi penghubung yang selama ini tidak Anda sadari. Ingat, ini bukan tentang membangun otot besar atau mengubah penampilan. Ini tentang menjaga kaki cukup kuat untuk menaiki tangga, lengan cukup kuat untuk membawa belanjaan, dan tubuh cukup tangguh untuk melakukan semua hal yang Anda cintai. Menjadi lebih tua seharusnya tidak berarti menyerah pada hidup yang Anda nikmati. Ini hanya berarti memberi tubuh Anda sedikit lebih banyak dari apa yang dibutuhkannya untuk berkembang. Yang kedua, peptida kolagen. Sekarang, mari kita bahas sesuatu yang seringkali kurang mendapat perhatian dalam menjaga kesehatan otot setelah usia 60 tahun, yaitu peptida kolagen. Ketika mendengar kata kolagen, kebanyakan orang langsung memikirkan produk kecantikan atau krim kulit. Namun, kolagen jauh lebih dari sekedar tren kecantikan. Kolagen sebenarnya adalah salah satu protein struktural terpenting di seluruh tubuh Anda. Kolagen berfungsi menyatukan segalanya, mulai dari sendi dan ligamen hingga tulang dan otot. Masalahnya, seiring bertambahnya usia, tubuh kita secara alami memproduksi kolagen dalam jumlah yang semakin sedikit. Proses penurunan ini biasanya mulai sekitar usia 25 tahun, tetapi dampaknya menjadi jauh lebih terasa setelah usia 50 atau 60 tahun. Pada tahap inilah Anda mungkin mulai merasakan kekakuan di lutut saat bangun tidur, atau nyeri di pinggul setelah berjalan sebentar. Mungkin keseimbangan Anda tidak sebaik dulu, atau waktu pemulihan setelah aktivitas ringan terasa lebih lama dari seharusnya. Tanda-tanda kecil ini seringkali tidak hanya berkaitan dengan hilangnya otot,
tetapi juga dengan berkurangnya kolagen. Otot tidak bekerja sendiri. Otot bergantung pada jaringan tendon, ligamen, dan jaringan ikat yang kuat agar dapat berfungsi dengan baik. Disinilah peran peptida kolagen menjadi sangat penting. Peptida kolagen adalah bentuk kolagen yang telah dipecah atau dihidrolisis menjadi partikel yang lebih kecil sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Peptida ini kaya akan asam amino seperti glisin, prolin, dan hidroksiprolin yang merupakan bahan dasar yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan membangun kembali jaringan ikat. Ketika Anda mengonsumsi peptida kolagen secara teratur, Anda membantu memperkuat struktur di sekitar otot, seperti mengencangkan baut dan rangka pada sebuah rumah. Manfaatnya bukan hanya soal kekuatan. Peptida kolagen juga membantu stabilitas, fleksibilitas, dan rasa percaya diri saat bergerak. Itulah sebabnya banyak lansia yang mulai mengonsumsi kolagen mengatakan hal-hal seperti, "Sekarang saya bisa berdiri dari kursi tanpa harus berpegangan," atau "Saya bisa berjalan lebih lama tanpa nyeri di sendi." Ini bukan solusi instan, tetapi seiring waktu, dampaknya bisa sangat terasa. Cara menggunakannya pun sangat sederhana. Sebagian besar bubuk peptida kolagen tidak berasa, tidak berbau, dan mudah larut dalam minuman panas maupun dingin. Anda bisa mencampurkan 1 sendok ke dalam kopi pagi, membaurkannya ke dalam smoothie, atau menambahkannya ke sup atau oatmeal. Tidak ribet dan tidak mengubah rasa. Untuk hasil terbaik, targetkan konsumsi sekitar 10 hingga 20 gram per hari, tergantung kebutuhan Anda. Kuncinya adalah konsistensi. Mengonsumsinya sekali atau 2 kali saja tidak akan memberikan banyak perubahan, tetapi menjadikannya kebiasaan harian selama beberapa minggu atau bulan dapat membawa perubahan nyata dalam cara Anda bergerak dan merasakan tubuh Anda. Manfaat kolagen juga tidak berhenti pada otot. Kolagen terbukti membantu mengurangi nyeri sendi, mendukung kepadatan tulang, dan bahkan meningkatkan elastisitas serta kelembapan kulit. Jadi, selain merasa lebih baik, Anda mungkin juga akan menyadari bahwa tubuh Anda bergerak lebih mudah dan terasa lebih segar. Saat memilih bubuk kolagen, usahakan memilih sumber berkualitas tinggi. Cari produk yang berasal dari sapi yang diberi pakan rumput dan dipelihara secara alami, atau kolagen laut dari sumber yang ditangkap secara liar. Jenis ini biasanya lebih bersih dan kaya nutrisi penting. Perhatikan juga apakah produk tersebut mengandung vitamin C atau cukup konsumsi kolagen bersama segelas jus jeruk. Vitamin C sangat penting karena membantu tubuh benar-benar menggunakan kolagen yang Anda konsumsi. Tanpanya, manfaat yang didapat tidak akan maksimal. Tips tambahan, jika Anda mengonsumsi suplemen kalsium atau magnesium, Anda bisa mengonsumsinya bersamaan dengan kolagen untuk dukungan ekstra bagi tulang dan sendi. Jika selama ini Anda menghindari aktivitas fisik karena sendi kaku, tendon terasa nyeri, atau takut cedera, kolagen bisa menjadi bagian yang selama ini hilang dari rutinitas kesehatan Anda. Banyak lansia berhenti berjalan, berkebun, menari, atau melakukan peregangan ringan hanya karena tubuh mereka tidak lagi terasa seperti dulu. Padahal kenyataannya, menua bukan berarti Anda harus berhenti bergerak. Itu hanya berarti tubuh Anda membutuhkan sedikit lebih banyak dukungan. Peptida kolagen memberikan dukungan tersebut secara perlahan, lembut dan konsisten, membangun kembali rangka dalam tubuh yang membantu otot bekerja lebih baik, sendi bergerak lebih lancar, dan rasa percaya diri kembali. Pada akhirnya, merawat otot setelah usia 60 bukan hanya soal mengangkat beban atau makan lebih banyak daging. Ini juga tentang mendukung semua bagian kecil yang menyatukan tubuh Anda. Peptida kolagen memberi tubuh bahan mentah yang dibutuhkan untuk tetap kuat, lentur, dan seimbang.
Dan itu berarti lebih banyak kebebasan. Kebebasan untuk bergerak, bermain dengan cucu, bepergian, berkebun, atau sekedar menjalani hidup sesuai keinginan Anda. Menjadi lebih tua bukan berarti menjadi lebih lemah. Itu berarti menjadi lebih bijak dalam memahami kebutuhan tubuh dan memberinya perawatan yang layak. Yang ketiga, bubuk spirulina. Sekarang mari kita bahas superfood yang luar biasa dan seringkali kurang mendapat perhatian, yaitu bubuk spirulina. Alga hijau kebiruan ini telah ada selama berabad-abad, tetapi baru belakangan ini mendapat perhatian luas di dunia kesehatan karena manfaatnya yang mengesankan, terutama bagi kita yang berusia di atas 60 tahun. Sekilas, spirulina mungkin terlihat sederhana, namun kenyataannya ini adalah salah satu makanan dengan kepadatan nutrisi tertinggi di planet ini. Spirulina merupakan protein lengkap, artinya menyediakan ke-9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk mempertahankan dan membangun kembali otot. Ini sudah menjadi keuntungan besar, terutama bagi Anda yang tidak banyak mengonsumsi daging atau merasa sumber protein berat sulit dicerna. Bagi para lansia yang vegetarian, vegan, atau sekedar mencari sumber protein yang lebih ringan dan alami, spirulina menawarkan cara mudah untuk menutrisi otot dan tetap kuat tanpa harus memasak makanan berat. Namun, yang benar-benar membedakan spirulina bukan hanya kandungan proteinnya, melainkan juga mikronutrien kuat yang terdapat dalam setiap sendoknya. Salah satu yang paling penting adalah zat besi. Banyak orang tidak menyadari betapa pentingnya zat besi untuk fungsi otot dan tingkat energi. Zat besi membantu tubuh memproduksi hemoglobin, yaitu zat yang membawa oksigen dalam darah. Tanpa cukup oksigen yang mencapai otot, gerakan sederhana seperti menaiki tangga, bangkit dari kursi, atau berjalan santai bisa terasa sangat melelahkan. Kadar zat besi yang rendah dapat menyebabkan rasa berat di kaki atau sesak napas saat melakukan aktivitas ringan. Inilah mengapa para lansia, terutama wanita atau siapapun dengan riwayat anemia, perlu memperhatikan asupan zat besi. Spirulina menyediakan sumber zat besi nabati yang lembut di lambung, lebih mudah ditoleransi dibandingkan banyak suplemen sintetis, dan tidak menyebabkan sembelit seperti pil zat besi pada umumnya. Selain itu, spirulina juga membantu mendukung produksi sel darah merah yang secara langsung meningkatkan energi, stamina, dan daya tahan tubuh. Manfaat spirulina tidak berhenti di situ. Alga kecil ini kaya akan magnesium, kalium, kalsium, dan vitamin B yang semuanya berperan penting dalam kesehatan otot, sinyal saraf, dan produksi energi sel. Jika Anda pernah mengalami kram otot, kaki gelisah, atau rasa lelah yang berkepanjangan, itu bisa menjadi tanda kekurangan magnesium atau kalium. Spirulina menyediakan mineral-mineral ini dalam bentuk alami yang mudah diserap dan digunakan oleh tubuh. Manfaat besar lainnya adalah antioksidan unik dalam spirulina yang disebut vicocyanin. Senyawa inilah yang memberi spirulina warna hijau kebiruan yang khas dan sangat kuat dalam melawan peradangan serta stres oksidatif. Hal ini penting karena peradangan tingkat rendah yang kronis merupakan salah satu faktor tersembunyi yang mempercepat hilangnya otot, nyeri sendi, dan proses penuaan. Vicocyanin membantu melindungi sel dari kerusakan dan mendorong pemulihan otot yang lebih cepat, sehingga tubuh dapat pulih lebih baik setelah aktivitas fisik, bahkan jika hanya berkebun atau berjalan cukup lama. Spirulina juga terbukti meningkatkan produksi nitric oxide yang membantu melebarkan dan merelaksasi pembuluh darah. Ini meningkatkan sirkulasi, terutama ke lengan dan kaki, sehingga sangat bermanfaat bagi mereka yang sering mengalami tangan atau kaki dingin, kekakuan otot,
atau kelelahan akibat aliran darah yang kurang lancar. Sirkulasi yang lebih baik berarti lebih banyak oksigen dan nutrisi mencapai otot, membantu otot bekerja lebih optimal dan tetap sehat seiring waktu. Jika Anda bertanya-tanya bagaimana cara mengonsumsinya, kabar baiknya adalah spirulina cukup fleksibel dan mudah digunakan. Anda bisa mulai dengan setengah sendok teh per hari, lalu perlahan meningkatkannya menjadi 1 sendok teh penuh. Spirulina tersedia dalam bentuk bubuk maupun tablet. Bubuknya lebih serbaguna, tetapi memiliki rasa khas yang agak kuat dan mungkin perlu waktu untuk terbiasa. Trik yang bagus adalah mencampurkannya dengan jus jeruk seperti jeruk atau nanas, atau memblendernya dengan jahe atau lemon untuk menyeimbangkan rasa sekaligus menambah manfaat kesehatan. Anda juga bisa mencampurkannya ke dalam smoothie dengan pisang dan bayam, atau menambahkannya ke sup atau saus salad. Jika rasanya tidak cocok untuk Anda, tablet spirulina adalah pilihan yang sama baiknya. Praktis, tidak berasa, dan mudah dibawa kemana-mana. Apapun bentuknya, yang terpenting adalah konsistensi. Seperti kolagen, spirulina bekerja paling baik jika dikonsumsi setiap hari. Ini bukan tentang hasil instan. Ini tentang mendukung tubuh secara perlahan dari dalam, membantu Anda merasa lebih kuat, lebih bertenaga, dan lebih mampu menjalani aktivitas sehari-hari. Saat memilih spirulina, pastikan Anda memilih produk organik yang telah diuji oleh pihak ketiga. Karena spirulina tumbuh di air, sangat penting untuk memastikan produk tersebut bebas dari logam berat, racun, atau bakteri. Carilah merek yang transparan tentang lokasi budidayanya, idealnya di lingkungan yang bersih dan terkontrol, seperti Hawaii atau California. Jangan tergoda memilih yang paling murah, kualitas sangat menentukan hasil. Dengan spirulina yang tepat, Anda tidak hanya membantu pertumbuhan otot dan mengurangi peradangan, tetapi juga mendapatkan dukungan detoks ringan, sistem kekebalan yang lebih kuat, dan vitalitas yang lebih baik secara keseluruhan. Bubuk hijau kecil ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar, terutama bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun dan ingin tetap aktif, mandiri, dan penuh semangat hidup. Bayangkan, merasa tidak terlalu pegal setelah berjalan, memiliki lebih banyak energi di sore hari, atau menjalani hari tanpa rasa berat dan lesu. Bubuk hijau sederhana ini bisa menjadi salah satu cara termudah dan paling terjangkau untuk berinvestasi pada kesehatan Anda. Alami, kuat, dan efektif tanpa harus bergantung pada pil sintetis atau rutinitas yang rumit. Jadi ingatlah ini, menjadi lebih tua tidak berarti harus menyerah pada kekuatan atau menerima rasa lemah. Anda berhak merasa nyaman di tubuh Anda, bergerak dengan percaya diri, dan terus melakukan hal-hal yang Anda cintai. Faktanya, otot Anda masih mampu tumbuh, pulih, dan menjadi lebih kuat bahkan setelah usia 60 tahun. Yang dibutuhkan hanyalah dukungan yang tepat, sedikit kesabaran, dan perhatian yang konsisten. Bubuk alami ini, protein whey, peptida kolagen, dan spirulina bukan sekedar suplemen yang sedang tren. Ini adalah alat alami dan berbasis sains yang dapat membantu tubuh Anda terasa lebih bertenaga, lebih stabil, dan lebih terdukung setiap hari. Jika Anda pernah merasa kekuatan Anda perlahan menghilang, ketahuilah bahwa belum terlambat. Anda bisa mengambil langkah kecil dan mudah mulai hari ini untuk membangun kembali tubuh Anda. Bubuk-bubuk ini adalah awal yang lembut dan efektif. Cobalah menambahkan salah satunya ke dalam rutinitas pagi Anda minggu ini. Dan perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons. Jika video ini membantu Anda atau memberi sudut pandang baru, silahkan beri tanda suka, agar lebih banyak lansia seperti Anda dapat menemukannya.
Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton. Kesehatan Anda penting, dan kami senang Anda ada di sini bersama kami. Jika informasi ini bermanfaat, silakan bagikan dengan orang lain yang mungkin membutuhkannya. Dan jangan lupa berlangganan saluran ini, serta mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan tips dan saran kesehatan berikutnya. Sampaikan pendapat atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.